Amin Rais, pengkhianat reformasi, ia ingin mengembalikan presiden dipilih oleh MPR. Ya, kurang ajar sekali. Dulu mengaku sebagai tokoh reformasi, namun sekarang dia adalah tokoh kemunduran demokrasi. Ini penting sekali, ya. Jadi saya menyampaikan kalau mau dikasihkan amandemen silahkan, ya, sesuai kebutuhan zaman. Ya. Kemudian kalau ada kata Presiden bangsa Indonesia asli mau dikembalikan lagi, mengapa tidak? Ya, supaya nanti tidak terjadi ada manusia di warga negara, dia punya paspor ini, tapi juga punya paspor asing, kemudian nyelonong, ya, dengan kekuatan uang besarnya itu bisa jadi presiden. Ya. Nah terakhir, ya, jadi begini. Jadi mengapa dulu saya sebagai ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, ya, dan wakil presiden itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, ya, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin, perlu puluhan, ratusan triliun, ternyata mungkin. Nah itu loh, ya, memang itu luar biasa kita ini, ya. Nah jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? Ya, MPR orangnya kan berpikir, ya, punya pertimbangan. Ya. Tapi kalau rakyat pada umumnya itu biasanya, ya, di Amerika itu ada namanya demokrasi jadi dolarokrasi, ya. Kalau kita itu demokrasi jadi rupiahokrasi, dan rupiah semua kemudian. Ya. Jadi itu sajalah, ya. Mudah-mudahan kita doakan semua sampai sekarang ini bisa menaikkan tugasnya dan jadi lembaga tertinggi lagi. Amin Rais menuduh Presiden Jokowi sebagai dalang mundurnya demokrasi. Namun demikian kenyataannya Amin Rais lah yang mengupayakan agar pemilihan presiden dipilih oleh MPR kembali. Ya, itulah Amin Rais. Hanya ini kan berarti demokrasinya mundur begitu ya, Pak, nilainya itu dari kapan sih, atau mana yang kasus paling digarisbawahi jadi gini, jadi maaf ya, jadi semua mengatakan ada backsliding demokrasi, blunder, ya. Bahkan ada mengatakan race to the bottom, ya. Gara-gara demokrasi yang rusak ini, semua lantas perempuan masuk ke jurang yang paling dalam. Nah, saya nyebut nama, ini memang sosok seseorang yang nampaknya tidak mengerti demokrasi, ya. Semua diambil alih, ya. 94% DPR juga agak keenakan diambil alih, ya. Ini juga salah Jokowi juga, ya. Nggak tahu, ya. Kemudian lembaga-lembaga tinggi juga disinakan, dirotasi, ya. Lantas semua nyanggih saja. Sekarang seperti ini keadaannya, ya. Untuk ingat, ya, merusak itu lebih mudah. Kita bangun itu lebih berat. Jadi orang itu sudah merusak demokrasi ini, ya. Nah jadi saya pikir waktunya goodbye sir, please go back to your asal usul, ya. Kemudian nggak usah cari-cari lagi, biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas partai politik dan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ada harapan. Assalamualaikum. Itulah Amin Rais yang menuduh Presiden Joko Widodo sebagai penghancur atau mundurnya demokrasi dan mengatakan goodbye atau selamat tinggal kepada Joko Widodo dan biar pemerintahan dilaksanakan oleh Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi dilarang cawe-cawe. Ya, menuduh demokrasi mundur, menuduh Presiden Pak Jokowi. Namun demikian Amin Rais lah yang memundurkan demokrasi dengan pemilihan presiden oleh MPR kembali, bukan dipilih langsung oleh rakyat. Dan kenyataannya rakyat tidak setuju apabila presiden dipilih kembali oleh MPR. Demokrasi cash is king. Selamat sore. Saya sangat tidak setuju untuk kembali kepada demokrasi pemilihan oleh MPR.
Udah berpuluh tahun kita dipilih oleh MPR, yang kemarin-kemarin itu hasilnya sangat tidak bagus. Dan peluangnya untuk terjadi korupsi atau menyogok itu jauh lebih besar, dan itu hanya terprioritas kepada perseorangan. Kalaupun sekarang banyak orang akhirnya disogok-sogok, ya kalau saya bilang sih, ya jadilah minimal uang itu berbagi. Tapi intinya bukan di situ sebenarnya. Intinya adalah ketika kita melakukan pemilihan presiden langsung, kita mempunyai banyak kelemahan-kelemahan, tapi terutama itu masalah sogok menyogok kepada anggota MPR. Pret lah kalau tidak inilah, nggak setuju, sangat tidak setuju. Terus sekarang kalau masalah pemilihan pilkada dipilih langsung oleh rakyat dengan BSI itu, ya wajar-wajar aja. Sekarang kita bukan berpikir mundur. Dengan sistem pilkada langsung, dengan kelemahan-kelemahan, kita berpikir apa yang kita mau buat. Bukan kita kembali mundur. Jangan kembali mundur, Pak Amin. Pak Amin bertuang ngadi-ngadi berpikirnya. Jadi kalau sekarang dengan sistem pemilihan umum langsung oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia, dan ada beberapa kelemahannya itu yang kita sekarang cari jalan keluarnya. Ada sistem apa yang kita perbaiki, ya, teknis pelaksanaan apa yang harus kita perbaiki. Jangan kembali mundur. Udah jelas sistem pemilihan umum oleh MPR udah berpuluh tahun dari zaman Soeharto adalah membuat semuanya jadi gaduh, bahwa semuanya jadi di bawah satu kendali kekuasaan. Nah, tidak setuju. Pak Amin Rais kalau makin tua jangan ngadi-ngadi lah. Saya sebagai rakyat Indonesia tidak setuju untuk kembali kepada pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR. Saya sudah melewatinya karena umur saya sudah tua dan saya sudah tahu bagaimana dampaknya. Jadi pada seluruh masyarakat Indonesia nggak usah ngadi-ngadi nih Pak Amin Rais ini. Nggak ada cerita kembali kepada pemilihan oleh MPR. Kalau ada kekurangan dalam sistem pemilihan langsung, mari kita perbaiki, mari kita pilih cara yang terbaik. Kekurangan kelemahannya bagaimana mengatasinya. Salam NKRI. Jangan kembali kepada zaman dahulu. Itulah pendapat warga masyarakat yang tidak menyetujui dilakukannya pemilihan presiden oleh MPR sebagaimana diucapkan oleh Amin Rais. Pak Amin Rais menyesal telah mengubah pemilihan presiden menjadi langsung dan ingin presiden kembali dipilih oleh MPR. Sungguh pernyataan dari Pak Amin Rais tersebut mengejutkan. Dirinya yang pada saat itu menjadi salah satu pejuang reformasi dan demokrasi, kini kok malah ingin membatasi partisipasi politik rakyat. Alasan karena politik uang yang sudah tidak terbendung pada pemilihan presiden yang memakan nominal triliunan, disertai karena alasan pemilihan presiden yang sangat brutal pada pemilihan presiden kemarin. Saya pikir itu bukan alasan yang kuat untuk kita kembali memilih presiden melalui MPR. Saya pribadi tidak setuju dengan adanya politik uang. Kemudian, saya juga tidak setuju dengan adanya politik dinasti. Tetapi, andai kata kita harus kembali ke sistem yang bagi saya ini salah satu kemunduran demokrasi, dengan tidak dilibatkannya rakyat secara langsung dalam memilih pemimpinnya yaitu presiden dan wakilnya, saya lebih setuju dengan dilegalkannya politik uang. Dan jangan lagi menyuarakan people power untuk meruntuhkan politik dinasti karena alasan rusaknya demokrasi, tetapi kita sendiri yang ingin merusak demokrasi tersebut. Politik uang pada sistem pemilihan langsung itu lebih bermanfaat untuk rakyat dengan adanya bansos, kemudian bantuan-bantuan lainnya yang walaupun hanya hadir di saat pemilu, saya rasa setidaknya ada kebermanfaatan untuk rakyat. Lantas, dengan kembalinya presiden dipilih oleh MPR, akankah kualitasnya mampu lebih baik? Saya kira tidak, karena sejarah menjadi saksi betapa sulitnya, betapa banyaknya korban berjatuhan pada saat memperjuangkan reformasi dan demokrasi untuk mewujudkan kembali kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Ini pendapatku, apa pendapatmu? Ya, saya juga sangat menyetujui pendapat ini mengenai pemilihan presiden yang dipilih oleh langsung, maksudnya dipilih oleh MPR. Itu saya sangat setuju. Presiden jangan dipilih oleh MPR. Ya, kita tahu bagaimana reformasi korbannya begitu berjatuhan ya, terjadinya kerusuhan. Oleh karenanya jangan korbankan rakyat lagi. Dan kedaulatan rakyat itu dikembalikan dengan susah payah. Asumsinya itu kan tidak ada pengerahan aparatur negara, pengerahan sumber-sumber negara.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menolak jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi. Hal ini merespons pernyataan Amin Rais yang setuju presiden kembali dipilih MPR. Hasto mengungkap amanat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Rakernas ke-5 bulan lalu. Mega menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, karena kedaulatan rakyat dikembalikan dengan susah payah. Hasto tak menampik adanya berbagai praktik penyalahgunaan demokrasi selama pemilu dan pilpres tahun ini. Namun, solusi untuk mengatasi masalah itu bukan dengan mencabut kedaulatan rakyat. Sebelumnya, Amin Rais setuju jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi. Hal itu ia sampaikan selesai bertemu. Itulah berita mengenai Hasto Kristianto dari PDIP yang menolak apabila presiden dipilih oleh MPR dikarenakan begitu besar biayanya reformasi untuk memberikan hak kepada rakyat untuk memilih presiden. Namun demikian, apabila dikembalikan oleh MPR kembali, maka itu adalah pengkhianat daripada reformasi. Saya tahu ada wacana soal amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya, tapi saya kemudian tidak tahu persis apakah kemudian amandemen itu mengusulkan perubahan terhadap pemilihan presiden melalui MPR. Ya, Gerindra sendiri belum menyetujui atau tidak menyetujui mengenai pembahasan presiden dipilih oleh MPR kembali seperti tahun Orde Baru. Ya, saya juga sangat tidak setuju dikarenakan bagaimana korban reformasi begitu banyak korban berjatuhan demi untuk membuat demokrasi dipilih langsung oleh rakyat.